Episode 1446-1450. Bab 1446, Rahasia Kuno. Melihat Sihe pergi, Zuan dan yang lainnya menghela napas lega. Zuan segera menggunakan sutra asal primordial untuk mengobati luka-lukanya. Tiba-tiba beberapa sosok mendekat dengan cepat sambil berteriak, "Tidak ada di sini." Kelompok itu samar-samar bisa melihat seseorang berteriak di lengan bajunya, menghirup semuanya asap dan debu. Visibilitas area itu segera meningkat secara signifikan, memperlihatkan beberapa orang aneh berpakaian seperti dukun berkumpul di kejauhan. Selain itu, mayat Nuba juga ada di sana. Namun, yang tersisa hanya kepala, tanpa jejak yang tersisa dari tubuhnya. Zuan harus mengakui bahwa pelatihan Nuba sangat mengejutkan. Ledakannya bahkan lebih kuat dari bom nuklir, namun kepalanya masih utuh. Dukun utama bertanya-tanya sambil mendesah, "Nuba, mengapa kau harus melakukan ini?" Nuba tidak menjawab, karena dia sudah meninggal. Yang tersisa hanyalah kegembiraan dan kemarahan yang terlihat di mata yang terbuka. Semua dukun mendesah. Kemudian, mereka melantunkan beberapa suku kata samar, seolah-olah sedang membaca teks pengorbanan. Ekspresi Nuba akhirnya sedikit mereda, dan akhirnya, dia memejamkan matanya. Zuan dan yang lainnya tercengang saat melihatnya. Apakah ini kitab suci yang membantu jiwa yang telah meninggal menemukan kedamaian? Tepat saat itu, para dukun juga melihat mereka. Mereka segera mengepung kelompok itu dan menatap mereka dengan ekspresi tidak ramah. Zuan akhirnya melihat mereka dengan jelas, dan berpikir bahwa menyebut mereka manusia akan sedikit berlebihan. Itu karena mereka semua memiliki fitur yang sangat aneh. Wajah mereka diolesi dengan cat warna-warni, beberapa dari mereka mengenakan topeng yang menyeramkan, dan yang lainnya mengenakan kalung besar yang digantung dengan tulang-tulang binatang buas yang tidak dikenal, membuat mereka tampak menakutkan. Mereka bersama Golden Crows, bunuh mereka karena membalas dendam atas Nuba, adalah seorang dukun yang sedang sakit. Zuan merasa khawatir, rupanya sang dukun itu berada di pihak yang sama dengan Nuba, dan dengan demikian menjadi musuh Sihe. Oleh karena itu, ia segera menjelaskan, "Senior salah paham. Kami tidak berada di pihak yang sama dengan Golden Crows. Sebaliknya, kami punya dendam terhadap mereka." "Omong kosong," jawab orang yang memimpin. "Sekarang aku melihat kalian semua di kereta perang emas Sihe. Siapa lagi kalau bukan Korea? Iklan oleh Pub Future. Itu karena kami tawanannya." Zuan segera menjelaskan, "Kami pergi ke lembah panas untuk melawan Gagak Emas, tetapi kami ditemukan oleh Sihe. Kemudian, kami menyadari bahwa kami tidak sebanding dengan yang kami tangkap. Kemudian, Sihe bertarung dengan kelompoknya, dengan Nuba. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan kami lagi sambil berfokus pada musuh-musuhnya, itulah mengapa kami bisa melarikan diri." Semua dukun itu memasang ekspresi aneh. Salah satu dari mereka menjawab, "Kau ingin menghadapi Golden Crows di lembah panas bahkan dengan tingkat kultivasimu." Yan Suehen dan Yun Jianyu merasa sedikit malu. Mereka biasanya sombong dan berkuasa, terkenal karena kekuatan mereka di seluruh dunia. Namun, di sini, mereka dipandang rendah karena kelemahan mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, karena entah itu Sihe, Nuba, atau para dukun itu, kekuatan orang-orang itu tidak terduga bagi mereka. Mereka merasa tidak berdaya, meskipun mereka telah mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi bahaya di daerah tak dikenal. Mereka tetap tidak menyangka bahwa daerah itu begitu berbahaya. Tidak heran tidak ada yang berhasil keluar dari daerah tak dikenal hidup-hidup selama ratusan ribu tahun. Bagaimana Zuan bisa meninggalkan ruang bawah tanah yang mengerikan ini? Dan berdasarkan apa yang dia katakan, dia sudah pernah ke lebih dari satu ruang bawah tanah, tidak kurang. Namun, Zuan juga berada dalam situasi yang tidak berdaya. Bahkan daerah tak dikenal yang sebelumnya digabungkan tidak semenakutkan ini. Ini sudah mendekati ranah mitologi. Namun, situasinya sudah terungkap, jadi dia hanya bisa bersiap. Dia menjawab, "Kami benar-benar sombong dan angkuh, dan kami meremehkan kekuatan Golden Crows. Itulah sebabnya kami ditangkap. Untungnya, kalian semua muncul tepat waktu dan mereka tidak mau repot-repot berurusan dengan kami lagi, memberi kami kesempatan untuk bertahan hidup." Para dukun saling berpandangan, tampak setengah yakin. Tanggapan Zuan agak aneh. Pemimpin dukun itu akhirnya mengangguk dan berkata, "Benar. Sihe dan yang lainnya selalu sombong, kami tidak pernah mendengar dia punya teman manusia,
apalagi membiarkan manusia berbagi kereta dengannya. Namun, kami benar-benar penasaran. Mengapa Si He membiarkanmu pergi? Dia tidak pernah takut membunuh orang, dan dia selalu memperlakukan manusia dengan hina. Mengapa dia menangkapmu dan membawamu? Begitu dia mengatakan itu, para dukun lainnya menatap mereka dengan tajam. Satu kata yang salah dari kelompok Zuan, dan para dukun akan segera mengakhiri hidup mereka. Zuan bereaksi cepat dan berkata, itu karena aku tiba-tiba memikirkan sebuah ide, mengatakan bahwa kita tahu mengapa 10 gagak emas pergi pada saat yang sama. Si He untuk sementara mengampuni kita untuk mengejar 10 gagak emas. Oh, tahukah kamu mengapa 10 matahari itu muncul sekaligus? Tanya pemimpin dukun itu sambil menatap Zuan dengan tatapan tajam. Zuan berkata sambil tersenyum pahit, itu hanya sesuatu yang kukatakan karena tidak berdaya. Tentu saja, aku tidak tahu alasan sebenarnya. Syukurlah, kamu datang, kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya begitu dia menginterogasi kita. Siapapun yang memiliki otak yang berfungsi akan tahu bahwa 10 gagak emas tidak akan tiba-tiba meninggalkan sarangnya hanya karena alasan sepele seperti sekadar bermain. Bahkan mungkin ada konspirasi besar yang tersembunyi di baliknya. Zuan khawatir dia akan terjebak di dalamnya, jadi dia tentu saja harus menegaskan ketidakbersalahannya. Iklan oleh Pub Future. Jadi begitulah, gumam pemimpin dukun itu. Ia berpikir sejenak, tetapi tiba-tiba ia melihat ujung daun murbei mencuat dari pakaian Zuan. Ia bertanya, dari mana kau mendapatkan daun murbei itu? Pohon murbei besar di hutan murbei memberikannya kepada kami, jawab Zuan sambil mengamati perubahan ekspresi sang dukun secara diam-diam. Katanya danau Dongting diselimuti oleh racun, jadi pohon ini diberikan kepada kami untuk melindungi diri dari racun itu. Daun-daun ini juga memiliki khasiat penyembuhan. Mendengar jawabannya, para dukun itu tampak tenang. Pemimpin dukun itu menjawab, karena pohon murbei tua itu bersedia memberimu daun itu artinya kalian memang bukan orang jahat. Ia melanjutkan setelah beberapa saat, cederamu cukup parah. Kau harus kembali bersama kami dan beristirahat di sana. Saat dia berbicara, beberapa binatang aneh muncul untuk membawa kelompok Zuan. Sementara itu, para dukun lainnya memanggil tunggangan mereka sendiri yang datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kelompok Zuan tidak tahu makhluk apa itu. Namun, meskipun tunggangan itu kikuk, mereka sangat cepat. Rasanya seolah-olah mereka terbang menembus awan. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Zuan mengambil kesempatan itu untuk bertanya, apakah kalian adalah 10 dukun gunung roh yang legendaris? Mereka tertawa dan menjawab, jadi, Anda pernah mendengar tentang kami. Semua bab baru di novelbin.com. Yu Yanluo dan dua wanita lainnya berkedip, ekspresi kosong muncul di wajah mereka. Namun, mereka tidak berani menyuarakan kebingungan. Mereka saat ini, Zuan terkejut, tetapi dia berkata, aku mendengar banyak rumor tentangmu, tetapi aku tidak tahu mana yang benar. Kemudian, dia mulai menjelaskan berbagai detail dari lautan fiksi yang telah dia baca di dunia sebelumnya. Yun Jianyu dan Yan Suhen sangat terkejut saat mendengarkan. Apakah benar-benar ada makhluk sekuat itu di dunia ini? Yu Yanluo berpikir, mungkinkah Zuan hanya menyanjung mereka? Dia harus mengakui bahwa sanjungan itu benar-benar tingkat tinggi dan tidak bertele-tele. Wajah para dukun itu memanas. Pemimpin itu segera menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup dengan semua pujian itu, kita sama sekali tidak sehebat itu. Kita juga bukan keturunan dari pencipta Pangu, kita hanyalah pemimpin klan dukun. Aku adalah saudara tertua mereka Wu Xian, sementara mereka adalah Wu Ji, Wu Pan, Wu Peng, Wu Gu, Wu Zhen, Wu Li, Wu Di, Wu Xie, Wu Luo. Dia memperkenalkan mereka satu persatu, dan sebagai tanggapan, kelompok Zuan yang beranggotakan 4 orang juga memperkenalkan diri mereka. Setelah mereka saling mengenal, sikap mereka jelas menjadi lebih ramah. Benar, apakah Nuba temanmu? Zuan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Wu Xian menghela napas dan berkata, dulu dia tetangga kita. Kurasa dia bisa dianggap teman. Dia benar-benar menyedihkan. Mengapa 10 gagak emas menyerangnya bersama-sama? Yu Yanluo bertanya, suaranya penuh simpati. Yu Yanluo cantik dan mudah didekati, dan aura mutiara suci yang dibawanya membuat 10 dukun merasa lebih dekat dengannya. Karena itu, Wu Xian menjawab, itu sebenarnya terkait dengan rahasia yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Semua ini terkait dengan obat abadi.
Obat abadi. Zuan dan yang lainnya mengulanginya dengan heran. Mereka menyadari bahwa sejak mereka memasuki wilayah tak dikenal, mereka telah mendengar tentang obat abadi beberapa kali. Saat ini mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Bab 1447, Obat Abadi Dicuri. Benar sekali, kata Wuxian sambil mengangguk. Ada dewa di Gunung Zong bernama Zulong. Dewa itu berwajah manusia dan bertubuh ular. Seluruh tubuhnya berwarna merah, dan matanya tumbuh vertikal. Saat dewa itu menutup matanya, seluruh dunia menjadi gelap gulita seperti malam. Saat dewa itu membuka matanya, dunia menjadi terang benderang tiap siangnya. Dewa itu tidak makan, tidak tidur, dan tidak bernapas. Dewa itu bisa memanggil angin dan hujan, dan juga bisa menyinari tempat-tempat jahat. Zuan terkejut. Zulong, sering muncul dalam mitologi kuno. Dia tidak menyangka akan mendengarnya di ruang bawah tanah rahasia ini juga. Novel bab-bab baru diterbitkan di Novel Bin Ko per meter. Yan Suehen dan wanita lainnya belum pernah mendengar tentang Zulong sebelumnya. Ketika mereka mendengar deskripsinya, mereka terkejut. Menjadi siang hari ketika Zulong membuka matanya, dan menjadi malam ketika menutup matanya. Bukankah pada dasarnya berada pada level Dewa Pencipta? Setelah mendengar deskripsi Wuxian, mereka tiba-tiba teringat Yayu dan Erfu dari Gunung Shaoxian, yang tampaknya memiliki wajah manusia dan tubuh ular juga. Sampai batas tertentu, Yu Yanluo juga cocok dengan deskripsi itu. Yang lain bertanya-tanya apakah dia memiliki semacam hubungan garis keturunan dengan mereka. Namun, Yu Yanluo menggelengkan kepalanya dengan panik, jelas menyadari apa yang mereka pikirkan. Dia segera menyatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan dirinya. Wuxian melanjutkan, status Zulong sangat tinggi. Dia memiliki 3 putra, salah satunya adalah Yayu, yang lainnya adalah Erfu, dan yang ketiga adalah Gu. Hah, bahkan Zuan berteriak kaget. Dia tidak menyangka Yayu ternyata adalah putra Zulong. Dan Erfu ternyata saudaranya. Sekarang setelah dipikirkan-pikir lagi, Erfu dan Yayu sama-sama memiliki kepala manusia dan tubuh ular. Mereka memang sangat mirip dengan Zulong. Apakah kamu mengenali mereka? Wuxian bertanya dengan heran ketika dia melihat reaksi mereka. Kami bertemu mereka sebelumnya, Zuan memulai. Dia dan yang lainnya berbagi pengalaman mereka sebelumnya di Gunung Shaoxian, dan memberitahu para dukun tentang bagaimana mereka bertemu Yayu di air lemah. Ke-10 dukun itu terkejut ketika mendengar seluruh rangkaian kejadian. Wuxian berkata, aku tidak menyangka kau bersembunyi di sana. Dan kau bebas begitu saja. Kami benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Kelompok itu jelas merasakan para dukun memperlakukan mereka dengan lebih ramah. Berpikir, mungkinkah Anda berteman dengan mereka? Ia segera mengajukan pertanyaan itu untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Wuxian dan yang lainnya menjelaskan, meskipun Yayu dan Erfu bersaudara, kepribadian mereka sangat berbeda. Yayu adalah putra tertua, baik karakter maupun reputasinya sangat baik. Semua orang percaya bahwa dia akan menjadi penerus Zulong. Namun, Erfu sangat tidak puas dengan itu. Dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada kakak laki-lakinya dalam hal kultivasi dan kebijaksanaan. Dia tidak dapat mengerti mengapa semua orang justru mengakui Yayu sebagai penerusnya. Yan Suehen dan yang lainnya mengangguk. Para penerus ras iblis, selain memiliki kekuatan garis keturunan, juga mewarisi kultivasi pendahulu mereka. Itulah sebabnya begitu seseorang terpilih sebagai penerus, bahkan jika pewaris lainnya melakukan semua yang mereka bisa, mereka tidak akan bisa menang. Dengan demikian, perebutan posisi penerus jauh lebih intens dan berdarah daripada yang setara di dunia manusia. Iklan oleh Pub Future, Erfu memiliki bawahan bernama Wei yang menyebarkan perselisihan di antara kedua saudara itu. Erfu tidak dapat menahan diri lagi. Karena itu, dia dan Wei membunuh Yayu. Ketika Kaisar Langit mendengar hal itu, karena status Zulong yang terhormat dan reputasi Yayu yang memang cukup baik, karena kasihan, dia menyuruh kami menggunakan obat abadi untuk menghidupkannya kembali, lanjut Wuxian. Zuan dan yang lainnya terkejut. Mereka mengira obat abadi itu berasal dari Danau Giok Ibu Suri Barat. Apakah itu benar-benar berasal dari 10 dukun Gunung Roh? Dia tahu pentingnya obat abadi, jadi menanyakannya secara langsung tidak akan memberi mereka informasi apapun. Karena itu, dia pertama-tama bertanya tentang hal-hal lain. Ngomong-ngomong, siapa Kaisar Surgawi yang kamu bicarakan?
Dia telah mendengar banyak hal tentang Kaisar Surgawi sejak dia memasuki daerah tak dikenal. Wuxian merasa pertanyaannya agak aneh, tetapi dia tetap menjawab, nama terlarang Kaisar Langit adalah Zuansu. Semua tetua generasi tua tahu itu, tetapi sekarang, sudah bisa diduga bahwa generasi muda tidak tahu tentangnya. Zuan berpikir, akhirnya, teka-teki itu terjawab. Bukankah Kaisar Hitam adalah Zuansu? Dia pernah mendengar Sun mengatakan bahwa pihak Kaisar Hitam dan Kaisar Putih bertempur, tetapi dia tidak menyangka Zuansu telah menjadi Kaisar Langit. Namun, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, lalu bagaimana dengan Kaisar Jun? Burung gagak emas memanggil si He dengan sebutan, Ibu Permaisuri, dan status Kaisar Jun juga jelas sangat tinggi. Dia pernah mendengar legenda Yi yang menembak jatuh matahari sebelumnya. Kaisar Langit dalam cerita itu tidak lain adalah Kaisar Jun. Wuxian menjawab, Kaisar Jun juga adalah Kaisar Surgawi. Kelompok Zuan benar-benar bingung, terdiam canggung. Sementara itu, 9 dukun lainnya menganggap penampilan mereka yang tercengang itu menggelikan dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa hanya ada satu Kaisar Langit? Wuxian kemudian menjelaskan, ada 5 Kaisar Langit di surga, masing-masing. Terkait dengan arah utara, timur, selatan, barat, dan tengah. 2 di antaranya tidak lain adalah Zuansu dan Kaisar Jun. Zuan dan yang lainnya terkejut. Jadi begitulah adanya. Tidak heran mereka selalu merasa ada yang tidak beres saat mendengarkan cerita yang berbeda. Ternyata ada 5 Kaisar Langit. Lalu siapa 3 lainnya? Yan Suehen bertanya dengan rasa ingin tahu. Wuxian menggelengkan kepalanya, berkata, ini adalah misteri surga yang tidak boleh diungkapkan. Tidak ada manfaatnya bagi manusia biasa untuk mengetahui terlalu banyak, hanya bencana. Zuan terdiam. Apa-apaan ini? Tadi kau memujiku, tapi sekarang kau malah bicara penuh teka-teki. Wu Xiao melanjutkan, saat itu, Kaisar Langit ingin menyelamatkan Yayu dengan obat abadi, dan kami tentu saja tidak berani menentang perintah. Kami pergi ke Bao Jiang, yang menjaga obat abadi, dan menggunakannya untuk menyelamatkan Yayu. Namun, kami tidak menyangka bahwa setelah dia dihidupkan kembali, dia akan menjadi linglung. Kemudian, dia jatuh ke air lemah dan sifatnya berubah drastis, mengubahnya menjadi monster Yayu. Bao Jiang, Zuan bertanya, merasa nama itu asing. Iklan oleh Pub Future, Wuxian menjawab, Bao Jiang adalah teman kita. Dia tinggal di Gunung Roh, dan dia adalah penjaga obat abadi. Zuan terkejut, jadi obat abadi itu ada di Gunung Roh. Wuxian melanjutkan, karena Yayu sangat baik hati saat masih hidup dan memiliki reputasi yang baik, dan karena mempertimbangkan status ayahnya, tidak ada yang mengganggunya lagi. Mereka membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Zuan mengumpat dalam hati. Mungkin karena ayahnya Zulong terlalu kuat, bukan? Ketika rencana Wei untuk mendesak Erfu terbongkar, surga menghukum Erfu. Pada saat yang sama, mereka memberi perintah untuk mengeksekusi Wei agar bisa membalas dendam atas Yayu. Para dukun lainnya menambahkan dengan antusias, menceritakan kembali keseluruhan cerita. Zuan mendesah heran. Seperti yang diduga, mereka yang tidak memiliki dukungan hanya bisa menanggung semua kesalahan. Erfu hanya dihukum meskipun dia adalah pelaku utama, namun Wei dibunuh tanpa ampun. Seolah bisa membaca pikiran Zuan, Wuxian menjelaskan, meskipun Erfu tidak terbunuh, jabatannya sebagai penerus dilucuti. Dia kehilangan satu-satunya hal yang selama ini dia kejar. Itu belum tentu lebih baik daripada kematian. Zuan masih merasa bahwa hidup lebih baik daripada mati. Dia kemudian bertanya, apa hubungannya hal-hal ini dengan Golden Cross dan Nuba? Wuxian melanjutkan, peristiwa Yayu merupakan tragedi tersendiri. Namun, jika hanya itu saja, itu tidak akan terlalu buruk. Namun, kemudian, ditemukan bahwa ada motif lain yang lebih jahat. Motif jahat lainnya, Zuan mengulangi, tertegun. Apakah kamu tidak menyadari bahwa ada orang lain yang telah kamu abaikan? Wuxian bertanya dengan ekspresi misterius. Yun Jianyu yang tadinya diam tiba-tiba menjawab, Gu. Wuxian berkata dengan heran, gadis kecil ini cukup pintar. Itu memang Gu. Yun Jianyu berpikir, aku sudah terkenal selama bertahun-tahun, tetapi di sini aku masih dipanggil gadis kecil. Namun, dia sama sekali tidak merasa kesal karena dipanggil seperti itu. Zuan dan yang lainnya tidak bodoh. Setelah mendengar peringatan itu, mereka segera bereaksi. Gu awalnya adalah penerus yang ketiga.
Salah satu saudara perempuannya baik hati, dan yang lainnya kuat, jadi meskipun begitu, dia tidak akan mendapat giliran. Namun, setelah kedua saudaranya meninggal dan hancur, dialah yang paling diuntungkan. Seringkali, yang harus dilakukan untuk mengetahui identitas dalang di balik suatu rencana adalah melihat siapa yang mendapat keuntungan paling besar. Wu Xian menghela napas panjang dan berkata, "Gue menyembunyikan motifnya dengan baik." Baru kemudian sesuatu terungkap kepada kita bahwa dialah yang merencanakan semua ini. Tidak lama setelah insiden antara Yayu dan Erfu terjadi, Bao Jiang terbunuh, dan obat abadi ditemukan. Apakah obat abadi itu ditemukan? Zuan mengulanginya, dan seluruh kelompoknya terkejut. Jika hal seperti itu terungkap ke dunia, orang-orang akan kehilangan akal untuk memperebutkannya. Meskipun orang-orang di daerah tak dikenal itu kuat, jelas bahwa obat-obatan abadi masih merupakan harta yang luar biasa bagi mereka. Pengobatan legendaris abadi sudah ada sejak lama. Kekuatan-kekuatan dengan latar belakang yang hebat memiliki gagasan bahwa pengobatan abadi itu tersembunyi di Gunung Roh. Namun, tidak seorang pun tahu di mana tepatnya pengobatan itu disembunyikan, Wu Xian menjelaskan. Namun, karena apa yang terjadi pada Yayu, Gue mengetahui bahwa pengobatan abadi itu berada di bawah kendali Bao Jiang. Oleh karena itu, ia bekerja sama dengan bawahannya untuk berkomplot melawan Bao Jiang. Bab 1448, Jalan Antara Langit dan Bumi Terputus. Zuan tercengang. Dia bertanya, dia tidak melakukannya untuk mencuri warisan Zulong. Wu Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab, awalnya kami juga mengira begitu, tetapi setelah dia membunuh Bao Jiang dan mencuri obat abadi, barulah kami mengetahui rencananya yang sebenarnya. Zuan agak bingung, lalu berkata, tapi itu tidak masuk akal. Mengingat dia adalah putra agung Zulong dan dia telah menjadi satu-satunya penerus, mengapa dia terus-menerus mengejar obat abadi? Wu Xian menatapnya dalam-dalam, berkata, bahkan dewa pun tidak benar-benar abadi. Dengan pengobatan abadi, bahkan mereka dapat memiliki kehidupan kedua. Yan Suehen dan Yun Jianyu saling berhadapan, keduanya menatap dengan tatapan tajam. Jadi, itulah sebenarnya yang disebut obat abadi. Mampu menjalani kehidupan kedua yang amat berharga. Bagaimanapun, hidup itu panjang dan pendek. Yang kuat dapat hidup selama beberapa ribu tahun lagi, atau bahkan lebih dari 10.000 tahun. Tentu saja, rentang hidup seseorang meningkat secara substansial setelah mencapai keabadian. Dewa biasanya tidak memiliki keinginan yang besar untuk pengobatan abadi dalam jangka pendek, Wu Xian menjelaskan. Namun, Gu tidak mencapai keabadian. Kenapa? Tanya Zuan. Dia dan yang lainnya terkejut. Bagaimanapun, sebagai putra seseorang yang luar biasa seperti Zulong, sekaligus pewaris tunggalnya, fakta bahwa Gu tidak dapat mencapai keabadian di era yang tampaknya tak terbayangkan. Wu Xian ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tetap berkata, awalnya aku tidak berencana untuk mengatakan hal-hal ini, tetapi karena kamu menyelamatkan Yayu, kamu pasti orang yang memiliki kedekatan dengannya. Tidak ada apa-apa untuk diceritakan. Dia melanjutkan, itu karena Kaisar Langit Xuanzu memutuskan jalur antara surga dan bumi. Yan Suehen dan Yun Jianyu tampak berpikir, sementara Zuan dan Yu Yanluo tampak bingung, lalu bertanya, apa maksudnya memutuskan jalur antara langit dan bumi? Wu Xian menjelaskan, dahulu kala, surga dan dunia fana saling terhubung. Meskipun harus melalui jalan tertentu dan sangat sulit, itu bukan hal yang mustahil bagi yang kuat. Namun, ketika Xuanzu menjadi Kaisar Langit, ia merasa bahwa meninggalkan jalan antara surga dan bumi terlalu berbahaya. Alasan pertama adalah bahwa makhluk dari surga seringkali menyebabkan bencana ketika mereka turun ke dunia fana, dan yang kedua adalah bahwa berbagai ras di dunia fana selalu pergi langsung ke surga setiap kali mereka memiliki masalah, mengganggu kedamaiannya. Karena itu, ia mengirim Dewa Zong dan Li untuk memutuskan jalan yang menghubungkan surga dan bumi. Saat itu, keduanya terpisah selamanya, dan mereka yang berada di alam bawah tidak memiliki harapan untuk naik ke keabadian. Zuan dan yang lainnya benar-benar terkejut, terutama Yun Jianyu dan Yan Suehen. Mereka berpikir, jadi itu sebabnya. Tidak mengherankan bahwa meskipun ada begitu banyak jenius yang menakjubkan selama bertahun-tahun, tidak pernah ada satu pun yang benar-benar dapat mencapai keabadian. Telah mencapai titik di mana semakin banyak orang mulai merasa bahwa apa yang disebut kenaikan itu tidak lebih dari sekadar penipuan.
Ternyata sejatinya jalan menuju kenaikan itu sudah diputuskan oleh Istana Kekaisaran zaman dahulu. Menurut pendapat saya, karakter Zuansu ini memang patut dipertanyakan. Tidak heran orang-orang di dunia ini selalu berbicara buruk tentangnya, memperlakukan anak-anaknya seperti segala macam setan dan monster, dan benar-benar menjelek-jelekkan mereka. Iklan oleh Pub Future. Awalnya, ia mengira itu hanya pertempuran antara Kaisar Putih dan Kaisar Hitam. Saat ini, tampaknya tindakan Zuansu telah benar-benar membuat marah berbagai klan di dunia manusia. Sayangnya, mereka hanya bisa melampiaskan kemarahan mereka tanpa daya, memfitnah keturunan Zuansu. Akan tetapi, di Istana Kekaisaran, Zuansu sama sekali tidak peduli, bahkan tidak memperhatikan mereka. Setelah kelompok Zuan berhasil mencerna informasi yang sedikit mengejutkan itu, Wuxian kemudian melanjutkan, Zulong memang dewa yang memiliki status luar biasa, tetapi putranya Gu masih muda. Dia tidak naik ke keabadian sebelum jalannya terputus. Dia tahu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, jadi dia mengarahkan perhatiannya pada obat abadi. Begitulah adanya. Lalu apakah dia berhasil? Zuan bertanya dengan cepat. Dia berkomplot melawan Bao Jiang, dan dia berhasil mencuri obat abadi itu. Sayangnya, sebelum dia sempat mengungkapkannya, kebenarannya sudah terungkap. Bagaimanapun, obat abadi itu terlalu penting. Kaisar Langit sangat marah, dan menghukum mati Gu, jelas Wuxian. Dia tetap tidak berekspresi saat berbicara, membuatnya tidak jelas apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tapi apa hubungannya ini dengan Golden Cross dan Nuba? Yu Yanluo bertanya. Nuba adalah ibu Gu, kata Wuxian sambil mendesah dalam. Zuan dan yang lainnya kini benar-benar bingung. Mereka tidak pernah menyangka akan memiliki hubungan sedekat itu. Jadi setelah semua itu, mereka berakhir kembali pada situasi sekarang. Wuxian melanjutkan, dulu, Nuba membantu Kaisar Kuning mengalahkan Ciyu, tetapi karena lukanya terlalu parah, dia tidak dapat kembali ke surga dan hanya dapat hidup di dunia manusia. Kemanapun dia pergi, dia membawa kekeringan yang hebat. Itulah sebabnya mengapa orang-orang tidak berterima kasih atas kontribusinya terhadap kekalahan Ciyu, dan malah mengusirnya kemanapun dia pergi. Kaisar Langit merasa kasihan padanya, jadi dia mengatur agar dia tinggal di sebelah utara Scarlet Water. Tempat itu dekat dengan Zhongshan, dan Zulong kebetulan tinggal di sana saat itu. Pada akhirnya, keakraban melahirkan rasa sayang. Zuan mengulangi dengan ekspresi aneh, keakraban menumbuhkan rasa sayang. Ada apa? Tanya Wuxian sambil menatapnya bingung. Tidak apa-apa, silakan lanjutkan, senior, kata Zuan, wajahnya memanas. Bukankah dukun itu akan mencabik-cabiknya karena marah jika dia tahu pikiran tidak masuk akal macam apa yang dimiliki Zuan? Zulong dan Nuba tetap bersama, dan dia bahkan melahirkan Gu di kemudian hari, kata Wuxian. Zuan mendesah kagum, dewa tetaplah dewa. Zulong bahkan bisa memasuki reaktor nuklir tanpa benda miliknya terbakar. Yayu dan Erfu bukan anak-anaknya. Ketiga wanita itu menanyakan pertanyaan penting lainnya. Tidak, mengenai siapa ibu Yayu dan Erfu, kami pun tidak tahu, kata Wuxian sambil menggelengkan kepalanya. Zuan berpikir, tidak heran Gu memprovokasi saudara-saudaranya untuk saling membunuh. Mereka tidak memiliki ibu sejak awal. Iklan oleh Pub Future. Saya mengerti. Kaisar Langit yang mengeksekusi Gu seharusnya adalah Kaisar Jun, kan? Jadi itulah sebabnya Nuba, yang menyayangi putranya, melampiaskan kebenciannya pada Kaisar Jun dan putra-putra Golden Crow-nya. Dia ingin membalas dendam, tetapi malah berakhir salah perhitungan dan mereka kehilangan nyawa, kan? Tanya Zuan, tiba-tiba teringat sesuatu. Para dukun lainnya menunjukkan ekspresi aneh. Mereka semua menggelengkan kepala serentak dan menjawab, bukan itu. Orang yang membunuh Gu adalah Kaisar Langit Zuansu. Zuan tercengang. Apakah otak Nuba mengalami korsleting? Mengapa dia melampiaskan amarahnya pada Golden Cross alih-alih mencari pelaku utamanya? Setelah ragu sejenak, Wuxian berkata, apa yang akan kami katakan selanjutnya hanyalah spekulasi. Kami tidak punya bukti, jadi anggap saja ini hanya cerita. Zuan sekarang benar-benar fokus. Saya suka bergosip. Semua anggota barat ada di No, Velby, and Com. Yun Jianyu mengerutkan kening dalam hati. Kelompok itu tidak begitu bersahabat dengan 10 dukun Gunung Roh, tetapi mereka saling berbagi informasi dengan sangat akrab. Apakah ada semacam rencana yang terlibat? Apakah mereka ingin menggunakan kita untuk melakukan sesuatu? Dia ingin memperingatkan teman-temannya,
tetapi dia takut bahwa dengan kultivasi dan metode aneh para dukun, dia akan ketahuan. Itulah sebabnya dia hanya bisa menekan kekhawatirannya untuk sementara waktu. Para dukun lainnya berdiskusi satu sama lain dengan bersemangat. Gunung roh kami dekat dengan Zhongshan dan Scarlet Water, jadi kami bisa dianggap tetangga. Dan setelah masalah yang melibatkan Yayu dan Bao Jiang, kami tahu sedikit lebih banyak daripada kebanyakan orang lain. Sejak Gu membunuh Dewa Bao Jiang dan mencuri obat abadi, Nuba tahu dosanya tidak dapat diampuni. Meskipun dia patah hati, dia tidak membenci Kaisar Langit Xuanzu. Namun kemudian, melalui suatu kebetulan, dia mengetahui bahwa Gu sebenarnya didorong oleh seseorang untuk melakukan semua ini. Saat Nuba memeriksanya, dia melihat jejak pengaruh Kaisar Jun. Kaisar Jun, Zuan mengulanginya dengan heran. Setelah semua itu, Kaisar Jun sebenarnya dalangnya. Namun, dia adalah Kaisar Langit yang agung. Mengapa dia ikut serta dalam urusan seperti itu? Bukankah kita sudah menyebutkan bahwa Xuanzu telah menghancurkan jalan antara surga dan bumi? Itu berarti bukan hanya Gu yang tidak bisa mencapai keabadian, putra-putra Kaisar Jun juga tidak bisa, jawabnya. Zuan terdiam, berpikir, bahkan putra Kaisar Surgawi pun tidak dapat mencapai keabadian. Mereka benar-benar mempraktikkan sebagian kemampuan mereka untuk melaksanakannya. Seolah menebak pikirannya, Wu Xian menjelaskan, dengan terputusnya jalur antara surga dan bumi, hukum Dao Agung menjadi tidak memadai. Sudah menjadi hal yang pasti bahwa tidak ada satupun klan di dunia manusia yang dapat mencapai keabadian. Fakta itu tidak dapat diubah lagi kecuali jalur diperbaiki dan hukum Dao Agung menjadi lengkap sekali lagi. Mereka berdua adalah Kaisar Langit, jadi mengapa keputusan ini tetap dilaksanakan meskipun Kaisar Jun tidak setuju? Zuan bertanya sambil mengerutkan kening. Itu karena keputusan untuk memutuskan jalur adalah sesuatu yang disetujui oleh sebagian besar orang di surga. Selain itu, Xuanzu adalah orang pertama yang menjadi Kaisar Surgawi. Pada saat itu, Kaisar Jun belum lama menjadi Kaisar Surgawi, jadi fondasinya lebih lemah. Akan sulit baginya untuk menang melawan Xuanzu, jawab Wu Xian. Itulah sebabnya ada spekulasi bahwa Kaisar Jun membutuhkan bantuan. Karena itu, ia berencana untuk menyeret Zulong ke dalam rencananya. Bagaimanapun, Zulong memiliki status dan kekuatan yang luar biasa. Dengan bantuan dan dukungannya, situasinya akan menjadi jauh lebih baik. Sayangnya, entah mengapa, Zulong tidak pernah mengungkapkan pendapatnya tentang masalah ini. Dan karena Gu akhirnya meninggal secara tidak sengaja, semua kemarahan Nuba kemudian diarahkan pada keluarga Kaisar Jun. Bab 1449, Keputusan dari Surga. Wu Xian menjelaskan, Nuba tampaknya sudah gila, mencoba memaksa Kaisar Jun keluar. Sayangnya, dia tidak pernah muncul, mungkin karena dia merasa bersalah atau kurang percaya diri. Selain itu, karena Nuba tidak terlalu sopan ketika dia mencoba memanggil Kaisar Jun, Golden Cross merasa malu. Mereka masih muda dan penuh semangat, jadi bagaimana mereka bisa tahan terhadap ayah mereka yang dipermalukan seperti itu. Karena itu, mereka pergi bersama untuk membalas dendam pada Nuba. Seorang dukun wanita yang sebelumnya dikenal sebagai Wu Gu menambahkan, dulu, Nuba bahkan bisa menangkis Kaisar Kuning dan Ciyu. Meskipun dia terluka parah akibat pertempuran itu, pelatihannya masih sangat mengerikan. Jika dia tidak bertemu dengan Gagak Emas dan Dewi Matahari, dan jika ada kekuatan lain yang bekerja sama dengannya, dia mungkin tidak akan mati. Zuan telah menyaksikan semua yang terjadi, jadi dia tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Gu benar. Bagaimanapun, kemampuan terbesar Nuba terletak pada panas dalam tubuhnya, yang dapat menyebarkan kekeringan ke seluruh dunia. Jika dia melawan orang lain, panas ekstremnya akan menjadi ancaman fatal. Namun, dia baru saja bertemu dengan Golden Cross, yang merupakan reinkarnasi dari matahari. Bagaimana mungkin seseorang bisa membakar matahari? Sebaliknya, Nuba telah kehilangan kendali atas energi panas dalam dirinya karena kekuatan melepuh dari Golden Cross dan Dewi Matahari, yang menyebabkannya meledak. Yang bisa kukatakan adalah Nuba ini sungguh malang. Dia memang ditakdirkan untuk menderita bencana ini. Zuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Senior, bukankah gunung roh kalian ada di India? Maksudku tempat seperti anak benua India. Dia tidak tahu apa sebutan India di dunia ini. Jika gunung roh yang mereka bicarakan sama dengan yang ada dalam ajaran Buddha, bukankah kelompok itu akan terbawa ke tempat yang sangat jauh?
Bagaimana mereka bisa menyelesaikan misi mereka? India atau subbenua India yang mana? Kami belum pernah mendengar tentang tempat-tempat itu, jawab dukun dengan bingung. Oh, kami sudah ada di Spirit Mountain. Mereka sudah tiba di sebuah pegunungan saat mereka berbicara. Puncak-puncaknya naik turun, dan hutan menutupi sekelilingnya seperti selimut. Puncak-puncak gunung yang curam ditutupi oleh berbagai macam bunga dan tanaman unik, menyebabkan aroma menyegarkan menyebar di udara. Yan Suehen dan Yun Jianyu saling berpapasan. Energi alami di sini sangat kaya, jauh lebih baik daripada tempat terbaik di sekte mereka sendiri. Ini adalah tempat luar biasa untuk berkembang. Tidak mengherankan jika para dukun mampu beradaptasi hingga ke tingkat mereka, ketika mereka menempati tempat seperti ini. Zuan mendesah lega. Sementara itu, dukun memperkenalkan kelompok Zuan ke daerah tersebut. Iklan oleh Pub Future. Pegunungan ini secara kolektif disebut Gunung Roh. Alasan mengapa kami disebut 10 dukun Gunung Roh tidak lain adalah lokasi ini. Ini adalah Gunung Pas, dan yang itu adalah Gunung Fas. Ada juga Gunung Sol, Gunung Orchid Blossom, Gunung Sandalwood, itu semua adalah tempat tinggal kita masing-masing. Kalian semua adalah tamu kami. Kalian bebas datang dan pergi sesuka hati di antara puncak-puncak ini, tetapi kalian harus ingat bahwa ada 2 tempat terlarang yang tidak boleh kalian kunjungi. Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, yang mana 2 daerah terlarang. Dia merasa sedikit gatal di dalam hatinya. Semakin banyak orang berbicara seperti itu, semakin penasaran dia. Para dukun menunjuk ke sebuah gunung yang samar-samar terlihat karena dikelilingi kabut. Mereka menjelaskan, tempat itu disebut Gunung Harta Karun Asal. Semua yang masuk akan mati tanpa kecuali. Yu Yanluo berkata, karena namanya Gunung Harta Karun Asal, itu pasti tanah yang berharga. Mengapa begitu berbahaya? Meskipun dia merasa ragu-ragu, Wuxian merasakan kedekatan yang tak terlukiskan dengan Yu Yanluo dan berkata, sebenarnya, dewa gunung itu adalah Bao Jiang. Bao Jiang, Zuan dan yang lainnya mengulanginya dengan heran. Bao Jiang yang telah ditipu. Kalau begitu, bukankah itu berarti? Ketika melihat ekspresi mereka, Wuxian mengangguk dan berkata, benar sekali. Tempat di mana Bao Jiang dulu mengawasi obat abadi ada di sana. Ketika Yun Jianyu mendengar kata-kata, obat abadi, matanya mulai bersinar, seolah-olah dia ingin mencobanya. Dia adalah orang yang pemberani. Meskipun orang-orang ini kuat, obat abadi yang legendaris adalah sesuatu yang layak untuk dicoba. Yu Yanluo merasa sedikit malu, lalu berkata, ini semua salahku karena kamu membocorkan rahasia sepenting itu. Sebenarnya ini bukan rahasia lagi. Setelah Gu bersekongkol melawan Bao Jiang, informasi itu sudah tersebar. Banyak orang sudah tahu bahwa obat abadi itu ada di Gunung Tracer Origin. Tidak akan jadi masalah besar jika kau juga tahu, kata Wuxian sambil mengutak-atik ular kembar di tangannya. Apalagi fakta bahwa obat abadi itu sudah tidak ada lagi. Yun Jianyu langsung terlihat kecewa saat mendengarnya. Dia bertanya, lalu kemana perginya? Iklan oleh Pub Future. Wuxian tahu maksudnya, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia berkata, setelah kematian Gu dan Bao Jiang, obat abadi itu segera menghilang. Sekarang, tidak ada yang tahu di mana obat itu berada. Apa yang dibicarakan senior di tanah terlarang lainnya? Tanya Zuan. Dia tidak terlalu mendambakan obat abadi. Alasan pertama adalah karena dia memiliki Sutra Phoenix Nirvana, dan yang kedua adalah dia juga telah diberi setengah dari umur ras elf milik Kiao Sueying. Selain itu, dia secara pribadi telah melihat seperti apa Yayu setelah memakan obat abadi tersebut, jadi dia tidak menganggapnya sehebat yang diceritakan dalam legenda. Semua dukun menunjuk ke tempat yang sama. Melihat ke arah itu, Zuan melihat puncak gunung yang indah yang diselimuti kabut. Selain itu, ada batu panjang dan ramping yang menjulang tinggi ke udara. Itu benar-benar memancarkan sedikit keanggunan dan keelokan. Apa-apaan ini? Apa karena sudah lama sekali aku tak menyentuh wanita, jadi baru sekarang aku merasakan hal seperti ini hanya dengan melihat batu. Ekspresi Zuan tampak aneh. Namun, tak lama kemudian, dia merasa sedikit bingung. Mengapa dia merasa seolah-olah gunung itu tampak agak familiar? Para dukun menjelaskan, ini adalah Gunung Dewi, tempat tinggal yang dibuat oleh putri ketiga Kaisar Api, Yaoji. Dia selalu lebih suka kedamaian dan tidak suka diganggu oleh orang lain, jadi kami pun tidak diizinkan untuk mendekatinya dengan sengaja. Begitu mendengar itu, Yu Yanluo, Yan Suehen, dan Yun Jianyu semua menatap Zuan.
Kaisar Api juga tampak seperti salah satu kaisar langit, putrinya bukan hanya seorang putri, tetapi juga peri surga. Bahkan namanya pun cantik. Mereka semua berpikir, bocah ini tidak akan begitu dikuasai nafsu hingga dia menatap Yao Ji ini, kan? Meski begitu, Zuan tidak tampak seperti sedang mengalami pikiran penuh nafsu. Sebaliknya, dia tampak terkejut. Dia menelan ludah dan bertanya, apa perbedaan antara Gunung Roh ini dan Gunung Dukun? Discover new stories on novel.com. Bukankah Gunung Dukun di dekat tiga ngarai kecil sungai yang memiliki puncak dewi yang terkenal? Tidak heran dia merasa gunung itu tampak agak familiar. Gunung Dukun, ulang Wuxian, tertegun. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, kurasa karena kami para dukun tinggal di sini, ada beberapa orang yang menyebut gunung ini Gunung Dukun. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Spirit Link, gunung roh terdiri dari, Hujan Yu, di bagian atas, 3, Lubang Kou, di tengah, dan, Dukun Wu, di bagian paling bawah. Itulah sebabnya seringkali, spirit, dan, dukun, digunakan secara bergantian. Dia tidak pernah menyangka bahwa 10 dukun gunung roh yang legendaris benar-benar menjadi 10 dukun gunung dukun. Wuxian merasa reaksi Zuan agak aneh. Ia hendak mengatakan sesuatu ketika cahaya keemasan turun dari atas. Segala macam musik surgawi memenuhi udara saat hamparan kekuatan ilahi yang luas turun dari atas. Mereka yang hadir merasakan jiwa mereka menggigil, tanpa sadar terdorong untuk bersujud. Yan Suehen dan Yun Jianyu saling bertukar pandang dengan ekspresi terkejut. Mereka telah melihat banyak orang kuat, tetapi tidak ada yang dapat menandingi aura yang mereka hadapi saat ini. Bahkan Kaisar Iblis dan Zhao Han yang digabungkan tidak akan dapat menandingi aura ini. Suara berwibawa terdengar saat itu, berkata, 10 matahari telah muncul bersamaan dan membawa malapetaka bagi rakyat. Aku menganugerahkan kepadamu busur merah dan anak panah putih ini untuk membawa perdamaian bagi negara. Sementara itu, di tempat yang jauh, Kaisar Iblis dan putranya sama-sama tercengang. Seberkas cahaya merah tiba-tiba terbang keluar dari dada putra mahkota gagak emas dan menghilang di cakrawala. Busur pembunuh matahariku, teriak putra mahkota gagak emas dengan ketakutan. Bab 1450, Pertempuran Antar Dewa. Ekspresi Kaisar Iblis menjadi gelap, dan menarik tangannya untuk meraih cahaya merah. Tangannya membesar dengan cepat, menjadi begitu besar sehingga tampak seolah-olah dapat menutupi matahari. Dengan cepat cahaya merah itu berhenti. Di sisi lain, meskipun ini bukan pertama kalinya Wu Liang menyaksikan kekuatan Kaisar Iblis, dia tetap sangat terkejut. Kemampuan Kaisar Iblis sungguh luar biasa. Saat tangan besarnya menelan cahaya merah, senyum muncul di wajah Kaisar Iblis, dan dia bersiap untuk mengambilnya. Namun, senyumnya membeku sesaat kemudian, karena cahaya merah itu langsung menembus telapak tangannya. Cahaya itu dengan cepat berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Kaisar Iblis menundukkan kepalanya untuk melihat telapak tangannya. Dia melihat bahwa telapak tangannya tidak rusak sama sekali. Dia tidak bisa memahaminya sedikit pun. Jika pihak lain begitu kuat sehingga dia tidak bisa menang melawannya, dan itulah mengapa busur pembunuh matahari telah meninggalkan tangannya, tidak mungkin tangannya tidak akan terluka. Akan tetapi, tidak ada apapun di sana. Busur pembunuh matahari tampaknya telah menjadi tidak berwujud. Dia tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ayah Kaisar, cepatlah kejar dia, seru putra mahkota gagak emas dengan panik. Itu adalah senjata yang paling bisa diandalkan. Di masa lalu, busur pembunuh matahari yang tak tertandingi telah memberinya kepercayaan diri yang luar biasa. Jika dia kehilangannya, dia belum tentu bisa mengalahkan saudara laki-lakinya yang gagah berani. Dia langsung melanjutkan pembicaraannya saat melihat ayahnya menatap kosong ke tempat itu. Dengan kemampuan ayahnya, mengambil busur pembunuh matahari tidak akan terlalu sulit bahkan jika benda itu terbang ke cakrawala. Kejar saja pantatku, kenapa kau tidak mengejarnya? Yang mengejutkan sang putra mahkota, Kaisar Iblis tiba-tiba meluapkan amarahnya, menghantam bagian belakang kepalanya. Untungnya, dia tidak menggunakan kekuatan apapun, atau kalau tidak, tidak akan ada lagi putra mahkota gagak emas. Ayah Kaisar, ada apa? Tanya putra mahkota gagak emas, merasa terkejut dan marah. Sayangnya, dia tidak bisa melawan ayahnya, jadi dia hanya bisa melihat ke belakang dengan ekspresi bersalah. Apakah gerbang busur pembunuh matahari akan tiba-tiba muncul dan pergi sendiri?
Kaisar Iblis menjawab sambil melihat ke arah mana busur pembunuh matahari menghilang dengan ekspresi aneh. Tentu saja tidak, jawab putra mahkota emas segera. Busur pembunuh matahari adalah harta karun dari satu generasi ke generasi keluarga kerajaan ras iblis. Busur itu sudah mengakui dia sebagai pemiliknya juga. Bagaimana bisa busur itu pergi begitu saja? Benar, itu berarti seseorang menggunakan kemampuan untuk membuat busur pembunuh matahari melesat ke kejauhan, kata Kaisar Iblis. Dia berhenti sebentar, suaranya mengandung sedikit rasa takut, namun juga kegembiraan. Kultivasi pihak lain berada di atasku, dan berada pada level yang sama sekali tidak dapat kupahami. Apa? Seru putra mahkota gagak emas, tercengang. Wu Liang juga tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang lebih hebat dari Kaisar Iblis. Dan dilihat dari nada bicaranya, Kaisar Iblis tampaknya jauh lebih rendah dari pihak lain. Iklan oleh Pub Future, kita sudah selesai, kita sudah selesai. Ruang bawah tanah rahasia macam apa ini? Bagaimana aku bisa mempertahankan hidupku yang remeh ini? Namun, setelah kebingungan awalnya, Kaisar Iblis benar-benar menjadi sangat gembira. Benar-benar ada tingkat kekuatan yang lebih tinggi di dunia ini, seperti yang diharapkan. Itu berarti masih ada masa depan untukku, hahaha. Sebagai salah satu dari dua individu terkuat dari generasi yang lebih tua, Kaisar Iblis telah mengalami sedikit keputusasaan, tidak melihat adanya peluang untuk berkembang lebih jauh. Teks-teks kultivasi kuno telah menunjukkan bahwa manusia tidak dapat menembus ranah kultivasinya saat ini. Banyak jenius sepanjang masa telah mengajukan pertanyaan, apakah benar-benar ada yang abadi? Dia tidak terkecuali. Namun sekarang, ia dapat merasakan bahwa meskipun ia tidak memperoleh apapun lagi, interaksi sebelumnya telah memberinya manfaat yang luar biasa. Ia kini memiliki keyakinan bahwa jika ia memiliki cukup waktu, ia bahkan dapat melampaui Zhao Han. Jika ia dapat berinteraksi dengan kekuatan itu lagi, ada kemungkinan ia benar-benar dapat menjadi seorang abadi yang legendaris. Mungkinkah ini karena aku baru saja membuka segel Hundun? Kaisar Iblis bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Wu Liang mendengar itu, dia segera berkata, Yang Mulia, ketika kita membuka segel Taoti dan Hundun, 10 matahari muncul, dan aura yang mengerikan memenuhi dunia. Jika kita juga membuka segel Qionqi, melepaskan keempat segel besar, siapa yang tahu bencana seperti apa yang akan terjadi. Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkannya kembali. Kaisar Iblis tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia langsung menanyai jiwa Danzu, bertanya, di mana segel Qionqi. Awalnya, dia merasa khawatir terhadap Danzu, mengira dia sedang merencanakan sesuatu. Awalnya, dia hanya bermaksud membuka 3 segel untuk melihat apa yang akan terjadi, tetapi setelah menyaksikan kekuatan luar biasa itu, dia tidak mau repot-repot berhati-hati. Sebagai seorang kultivator yang telah mencapai levelnya, dia telah mengejar langkah selanjutnya sepanjang hidupnya. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan, ditambah dengan fakta bahwa dia tidak memiliki banyak waktu lagi, dia tidak dapat diganggu untuk mengkhawatirkan bahaya dan terus maju tanpa ragu-ragu. Dapatkan novel favorit Anda di novelbin.com. Wajah Wu Liang memucat. Ia berpikir, kau boleh mengorbankan hidupmu jika kau mau, tetapi bisakah kau melepaskanku terlebih dahulu? Meski begitu, tidak mungkin ia mengatakannya dengan lantang, atau ia akan mati di tempat. Jika ia mengikuti mereka, setidaknya ia bisa hidup lebih lama. Danzu segera memberi tahu Kaisar Iblis di mana segel Qionqi berada. Kaisar Iblis mulai bergerak maju bersama kelompok itu, dengan tatapan tegas di matanya. Putra mahkota gagak emas berbalik dan terus mengikuti ayahnya. Ia sangat patah hati karena kehilangan busur pembunuh matahari, tetapi bahkan ayahnya tidak dapat berbuat apa-apa, jadi ia merasa semakin tidak berdaya. Ia hanya bisa mengikuti ayahnya dengan putus asa. Sementara itu, di sisi Zuan, seberkas cahaya merah melayang ke arah Zuan. Mereka yang hadir tercengang melihat bahwa itu adalah sebuah pita merah. Yan Suehen dan yang lainnya merasa busur itu agak familiar. Mereka pernah melihat putra mahkota gagak emas menggunakannya di wilayah ras ular. Tampaknya itu adalah busur pembunuh matahari. Iklan oleh Pub Future. Penampilan luarnya tampak sedikit berbeda, tetapi secara keseluruhan, tidak ada banyak perbedaan. Zuan meraihnya dengan linglung, dan cahaya merah itu perlahan menghilang. Perasaan nyata di tangannya memberitahunya bahwa itu bukan mimpi. Tak lama kemudian, sebuah busur merah berbentuk unik muncul di tangannya. Pada saat yang sama,
10 anak panah putih muncul di sampingnya. Setiap anak panah ditutupi dengan rune kuno dan mendalam. Setelah diamati lebih dekat, polanya tampak tertanam dalam ke anak panah. Aura yang kuat menyebar keluar dari senjata itu, seolah-olah beresonansi dengan langit dan bumi. Itu adalah aura senjata dewa. Saat itu, cahaya keemasan dari surga menghilang. Musik surgawi berhenti, dan semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sosok cantik dari puncak dewi yang jauh menatap Zuan dengan tajam. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke gunung. 10 dukun gunung roh mengelilingi Zuan. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan saat mereka bertanya, mengapa Kaisar Langit memberikan itu kepadamu? Dari cara mereka memandangnya, hampir seperti Zuan adalah anak haram Kaisar Langit. Zuan juga sedikit tercengang. Dia juga tidak menyangka akan mendapatkan senjata suci itu dengan mudah, apalagi dari seorang Kaisar Surgawi. Tiba-tiba dia teringat perkataan Sun, bahwa jika dia meniru jalan heroik Yi, dia bisa mendapatkan pengakuan dari keinginan dunia dan memperoleh bantuan dari senjata suci. Apakah ini yang dia bicarakan? Itu masuk akal baginya. Dengan perbedaan antara kekuatannya saat ini dan kekuatan Golden Cross, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Itu sudah ditakdirkan menjadi misi yang mustahil sejak awal. Namun, sekarang setelah dia memiliki senjata suci, dia punya kesempatan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya, Kaisar Langit manakah yang tadi? 10 dukun gunung roh membicarakan pertanyaan itu di antara mereka sendiri. Tak lama kemudian, mereka pun sepakat, menjawab, dilihat dari auranya, sepertinya itu adalah Kaisar Langit Zuansu. Zuan tercengang. Zuansu, dia mengira busur pembunuh matahari milik Yi telah diberikan oleh Kaisar Jun. Dia tidak menyangka itu adalah Zuansu. Saat dia memikirkan tentang hubungan antara Zuansu dan Kaisar Jun yang disebutkan para dukun, fakta bahwa dia telah diberi busur pembunuh matahari membuktikan bahwa Zuansu ingin berurusan dengan 10 gagak emas. Bukankah terlibat dalam pertarungan antar dewa merupakan ide yang buruk? Jika aku membunuh putra-putra Kaisar Jun, bukankah Kaisar Jun menginginkan aku mati? Dia benar-benar Kaisar Langit, hanya satu pikirannya yang bisa membunuhku.